Selamat pagi semuanya, apa kabar? Harapan kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajar matematika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah optimasi, yaitu nilai maksimum. Secara definisi, masalah pada program linear adalah masalah menentukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi objektif atau tujuan. Penyelesaian masalah program linear dapat dilakukan dengan metode grafis, yaitu menggunakan titik pojok. Pada materi ini, kita akan memaksimumkan fungsi tujuan yang berbentuk fx, y sama dengan ax tambah by, di mana persyaratan atau kendala dalam bentuk x lebih besar dari atau sama dengan 0, y lebih besar dari atau sama dengan 0, ax tambah by lebih kecil dari atau sama dengan c, px tambah qy lebih kecil dari atau sama dengan r. Di sini saya berikan apersepsi. Di antara titik-titik berikut, manakah titik yang membuat nilai fungsi fx, y sama dengan 3x tambah 4y menjadi maksimum? A 2,2, B 5,1, C 4,2, D 3,3, dan E 2,3. Kita akan jawab ya. Substitusi titik-titik pada pilihan ke fungsi fx, y sama dengan 3x tambah 4y. Pilihan A tadi 2,2, jadi kita tulis di sini f2,2 sama dengan 3 kali 2 ditambah 4 kali 2 sama dengan 14 ya. Pilihan B f5,1 sama dengan 3 kali 5 tambah 4 kali 1 sama dengan 19 ya. Pilihan yang C f4,2 sama dengan 3 kali 4 tambah 4 kali 2 sama dengan 20 ya. Pilihan yang E f3,3 3 kali 3 tambah 4 kali 3 sama dengan 21, dan pilihan yang E f2,3 sama dengan 3 kali 2 tambah 4 kali 3 sama dengan 18. Jadi dari pilihan ini yang tertinggi adalah yang nilai 21 ini ya. Oke, baik, jadi titik yang membuat nilai fx, y sama dengan 3x tambah 4y menjadi maksimum adalah titik 3,3. Jawabannya adalah D. Baik, di sini kembali saya berikan apersepsi. Tentukan nilai variabel x dan y dari persamaan x tambah 2y sama dengan 8, 2x tambah y sama dengan 7 menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Materi ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu di SMP ya. Kita akan bahas kembali. Kita jawab menggunakan metode eliminasi. Di sini x tambah 2y sama dengan 8, 2x tambah y sama dengan 7. Ini sama-sama kita kali 1 dan kali 2 masing-masing ya. Ya, untuk menyamakan variabel y-nya di sini ya. Ini dibalik saja. Kalau di sini 21, di sini kali 2 kali 1 ya. Ini x tambah 2 sama dengan 8, di sini 4x tambah 2 sama dengan 14 ya. Kita kurangkan. Ini akan tereliminasi, tinggal variabel x. Jadi negatif 3x sama dengan negatif 6 ya. Kemudian x sama dengan 2. Inilah nilai x. Lalu kita substitusi x sama dengan 2 ke persamaan yang pertama ya. Diperoleh nanti x sama dengan 2, substitusi ke x tambah 2y sama dengan 8. Beroleh ini 2 tambah 2y sama dengan 8, 2y sama dengan pindah jadi 6, nilai y sama dengan 3. Baik, di sini saya berikan contoh yang pertama. Seorang agen sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sebuah sepeda balap Rp600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima agen tersebut. Baik, kita akan jawab contoh yang pertama. Tetapi di sini saya berikan dengan bentuk dari warna yang berbeda ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Ini tujuannya adalah memudahkan kita membuat model matematika. Kemudian nanti kita akan membentuk DHP lalu menentukan keuntungan maksimum. Oke, kita akan jawab ya di sini. Jadi kita misalkan dulu banyak sepeda gunung sama dengan X ini. Kemudian banyak sepeda balap sama dengan Y yang ini. Lalu kita buat persyaratan atau kendalanya ya. Di sini saya tuliskan X ditambah dengan Y lebih kecil dari atau sama dengan 25 ya. Karena agen tersebut ingin membeli 25 sepeda. Ya, artinya apa? Banyak sepeda gunung
ditambah dengan banyak sepeda balap lebih kecil dari atau sama dengan 25. Kemudian 1.500.000 X ya, yang ini. Oke, ditambah dengan 2 juta Y ya, lebih kecil dari atau sama dengan 42 juta. Ini ya. Artinya apa? Banyak sepeda gunung dikalikan dengan 1.500.000 rupiah, ditambah dengan banyak sepeda balap dikalikan dengan 2 juta rupiah ya, itu lebih kecil dari atau sama dengan 42 juta. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian nanti ini kita akan sederhanakan menjadi ya 15X ditambah 20Y lebih kecil dari atau sama dengan 420 ya. Kita bagi dengan 100.000 semuanya ya. Baik, berikutnya X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini adalah syarat bilangan non negatif, artinya banyak sepeda gunung itu dan banyak sepeda balap adalah bilangan yang non negatif. Kemudian fungsi tujuan ya, ini kita tetapkan fungsi tujuannya adalah fx, y ya, didapat dari 500.000 X ya, karena keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000, kita tulis 500.000 kali banyak sepeda gunung nantinya ya, ditambah dengan 600.000 Y ya. Ini keuntungan sepeda balap adalah 600.000 dikalikan dengan banyak sepeda balapnya nanti. Oke, ini dia untuk persyaratan atau kendala dan fungsi tujuannya ya. Setelah kalian menetapkan persyaratan atau kendala ya, di sini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Tapi sebelumnya kita akan menggambar persamaan garisnya dulu ya dari permasalahan-permasalahan ini. Ini disiapkan diagram kartesius di sini. Untuk yang pertama X sama dengan 0 ya, persamaan garisnya letaknya pada sumbu Y. Kemudian Y sama dengan 0 untuk ini ya, letaknya ada pada sumbu X ya. Kemudian persamaan garis yang berikutnya adalah X tambah Y sama dengan 25 untuk yang ini. Tentukan titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X, X nya 0 maka Y nya nanti 25. Selanjutnya Y sama dengan 0, nanti X nya adalah 25 ya. Inilah titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X. Bacanya dari atas ya, 0,25 kira-kira di sini. Kemudian 25,0 kira-kira di sini. Dua titik ini dihubungkan. Kenapa tidak putus-putus? Karena di sini memiliki tanda sama dengan ya. Inilah persamaan garis X tambah Y sama dengan 25. Berikutnya 15X tambah 20Y sama dengan 420 ya, sama seperti yang tadi. Substitusi X nya 0 kemarin, nanti didapat nilainya adalah 420 dibagi 20 itu 21. Selanjutnya substitusi Y sama dengan 0 kemarin, nanti jadi 0 ya. Nilai X nya adalah 420 dibagi 15, nilainya adalah 28. Baik. Oke, substitusi ke diagram kartesius. Yang pertama 0,21 kira-kira letaknya di sini. Kemudian 28,0 kira-kira letaknya di sini ya. Kedua titik ini dihubungkan menggunakan garis lurus ya seperti ini. Ini tidak putus-putus karena memiliki tanda sama dengan ya. Inilah garis 15X tambah 20Y sama dengan 420. Baik, setelah kita mendapatkan gambar dari persamaan garisnya, kemudian kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ambil titik di sini 1,1 sebagai titik selidik ya di sini. Kemudian substitusi ke pertidaksamaan X lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita substitusi nilai X nya saja ya, sehingga nanti diperoleh 1 lebih besar dari atau sama dengan 0. Pernyataan 1 lebih besar dari atau sama dengan 0 adalah pernyataan yang benar. Maka dari garis X sama dengan 0 di sini ya, kita arsirlah ke kanan. Berikutnya untuk pertidaksamaan Y lebih besar dari atau sama dengan 0, kita substitusi nilai Y ya, sehingga nanti diperoleh 1 lebih besar dari atau sama dengan 0. Pernyataan 1 lebih besar dari atau sama dengan 0 adalah pernyataan yang benar, sehingga dari garis Y sama dengan 0 di sini kita arsirlah ke atas. Baik, perhatikan di sini ada daerah yang mendapat arsiran 2 kali ya. Ini daerah persegi di sini. Ini sudah mendapat arsiran 2 kali. Berikutnya untuk pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 25 ya. Kita substitusi nilai X nya 1 dan Y nya sama dengan 1, sehingga nanti diperoleh ini 2 lebih kecil dari atau sama dengan 25. Pernyataan 2 lebih kecil dari atau sama dengan 25 adalah pernyataan yang benar.
Maka dari garis X tambah Y sama dengan 25 di sini kita arsirlah ke bawah ya. Jadi perhatikan di sini sudah ada daerah yang mendapat arsiran 3 kali, yaitu daerah yang berbentuk segitiga ini ya. Oke. Baik, berikutnya untuk pertidaksamaan 15X tambah 20Y lebih kecil dari atau sama dengan 420 ya. Kita substitusi X nya 1 dan Y nya 1, sehingga nanti diperoleh ini 35 lebih kecil dari atau sama dengan 420. Pernyataan 35 lebih kecil dari atau sama dengan 420 adalah pernyataan yang benar ya, sehingga dari garis 15X tambah 20Y sama dengan 420 di sini kita arsirlah ke bawah. Baik, kita sudah mendapatkan daerah yang mendapat arsiran 4 kali, yaitu daerah trapesium seperti ini ya. Ini yang kita sebut dengan DHP ataupun daerah himpunan penyelesaian. Baik, untuk mengetahui titik potong, eliminasi persamaan. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 25. Yang kedua, 15X tambah 20Y sama dengan 420. Ya, kita akan eliminasi dua persamaan ini. Kita samakan variabel X nya di sini dengan mengalihkan masing-masing dengan kali 15 dan kali 1 ya. Ingat aja di sini kalau di sini 1 di sini 15 kita balik aja ya. Oke, ini di semua dikali 15 sehingga nanti didapat 15X tambah 15Y sama dengan 375. Ini semua dikali 1 sehingga didapat 15X tambah 20Y sama dengan 420. Ya, kita kurangkan sehingga variabel X nya tereliminasi. Nanti didapat negatif 5Y sama dengan negatif 45, Y sama dengan 9 ya. Berikutnya kita substitusi Y sama dengan 9 ke persamaan yang pertama. Nanti diperoleh Y sama dengan 9 ya, ke bentuk X tambah Y sama dengan 25. X tambah 9 sama dengan 25, nilai X sama dengan 16 ya. Jadi titik potong garis X tambah Y sama dengan 25 dan 15X tambah 20Y sama dengan 420 adalah 16,9. Baik, setelah kalian menentukan titik potong kedua garis dari X tambah Y sama dengan 25 dan 15X tambah 20Y sama dengan 420, yaitu titik 16,9 ini, kemudian kita akan menentukan titik-titik pojok yang diperoleh, yaitu 25,0 ya, ini yang letaknya di pojok, 0,21 yang ini, dan 16,9 yang ini ya. Oke, jadi kenapa kita tidak pakai 0,0? Karena tujuan kita adalah ingin menentukan nilai maksimum. Berikutnya substitusi titik-titik pojok terhadap fungsi tujuan ya. Cara buat tabel di sini. Fungsi tujuannya adalah tadi fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 600.000 y. Untuk titik pojok yang pertama 25,0 nanti disubstitusi ke fungsi tujuan sehingga didapatkan 500.000 dikali 25 tambah 600.000 dikali 0 sama dengan 12.500.000 rupiah ya. Berikutnya substitusi 0,21 ya, sehingga nanti diperoleh 500.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 21. Ini nilainya sama dengan 12.600.000 rupiah. Berikutnya titik pojok 16,9 substitusi sehingga nanti diperoleh 500.000 dikali 16 ditambah 600.000 dikali 9. Nilainya sama dengan 13.400.000 rupiah. Oke, kita lihat di sini. Yang tertinggi adalah 13.400.000 rupiah. Jadi keuntungan maksimum yang diterima agen tersebut adalah 13.400.000 rupiah. Baik, sampai di sini pekerjaan kita sudah selesai ya, menentukan keuntungan maksimumnya. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Agar kalian lebih terampil dalam